Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang akreditasi sekolah berdasarkan IASP 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa BAN SM tahun 2020 ini telah menghasilkan instrumen akreditasi satuan pendidikan yang merupakan sistem akreditasi yang baru, perbaikan dari sistem akreditasi yang sebelumnya. Mengapa ada perbaikan atau perlu reformasi dalam akreditasi ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini merupakan wujud introspeksi setelah akreditasi ini dilaksanakan selama 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun tentu perlu dilakukan introspeksi lagi apakah pelaksanaan akreditasi yang saat ini berjalan itu efektif apa tidak. Yang kedua, sejauh mana proses akreditasi selama ini berkontribusi terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, apakah akreditasi dan akreditasi sekolah dan madrasah ini agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu. Jadi 3 hal ini. Kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian, beberapa persoalan yang terjadi saat ini yang terkait dengan akreditasi. Kita paham betul bahwa Undang-Undang Sisdiknas mewajibkan akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu. Kemudian, status akreditasi ini saat ini itu sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Jadi sudah banyak sekolah-sekolah yang akreditasinya A. Dari yang belum terakreditasi menjadi akreditasinya B, bahkan sudah A. Tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan. Nanti akan kita lihat bagaimana grafik hasil akreditasi, jumlah sekolah yang akreditasinya meningkat dari tahun ke tahun, kemudian kualitas pendidikan bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan problematika manajemen akreditasi. Kita tahu sudah 20 tahun akreditasi itu dijalankan, tapi tunggakan sekolah yang belum pernah diakreditasi dan yang harus diakreditasi ulang itu cukup banyak. Dan ini membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Bayangkan kalau setiap 5 tahun harus mengulang akreditasi lagi, ya, sehingga siklus 5 tahunan itu akan terjadi dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini grafik pertama ini adalah prosentase sekolah dengan akreditasi A dan B. Untuk SD ini sudah mencapai ya dari 35% di tahun 2015, di 2019 ini sudah 84%. Artinya yang mendapatkan nilai A dan nilai B ini sudah semakin meningkat. Tapi cobalah kita lihat SMP bagaimana. Ini juga demikian. Sudah sampai dari 33% menjadi 81% di tahun 2019. Di SMA hampir sama. Ya kisarannya seperti ini. Kemudian di SMK juga demikian. Artinya bahwa sekolah yang berakreditasi A dan B itu semakin lama semakin meningkat. Tapi lihatlah, nah, kalau kita lihat hasil ujian nasional di SMP saja, ternyata
semakin banyaknya jumlah sekolah yang akreditasinya A dan B, tidak ada korelasinya dengan hasil ujian nasional, karena hasil ujian nasional justru semakin turun. Ini SMA juga begitu, SMK juga demikian. Ya. Ini yang SMA IPA, ini yang SMA IPS, ini SMK-nya. Kalau SD memang tidak ada ujian nasional. Nah, bagaimana dengan capaian PISA? Di capaian PISA juga demikian. Tidak beranjak naik. Nah, berarti kalau kita hubungkan, nah, ada korelasinya enggak ini akreditasi dengan capaian hasil ujian dan hasil PISA. Nah, maka ini perlu ada pemikiran ulang terhadap sistem akreditasi itu. Kemudian lahirlah pokok-pokok perubahan akreditasi 2020 itu, diantaranya adalah dari perubahannya dalam hal siklus dan manajemen akreditasi, kemudian fokus akreditasi itu pada kinerja sekolah, tidak lagi sekedar mengukur pemenuhan persyaratan, tetapi pada kinerja. Kemudian akreditasi itu merupakan bagian dari rangkaian utuh sistem jaminan mutu. Sehingga tindak lanjut rekomendasi ini berdasarkan pada proses akreditasi itu menjadi fokus utama. Jadi tindak lanjut rekomendasi itu harus menjadi fokus utama bagi semua pemangku kepentingan. Nah, pada model akreditasinya itu ada perubahan dari kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual. Dulu kan manual. Asesor datang ke sekolah, melakukan akreditasi, kemudian diolah datanya, baru kemudian diumumkan. Sekarang kombinasi antara otomatis dan manual dengan kunjungan sekolah. Jadi tetap ada. Kalau sekolah-sekolah yang kinerjanya, dimonitor kinerjanya itu tetap atau meningkat, kalau dia habis masa akreditasi ini, nanti akan diperpanjang otomatis. Inilah yang namanya yang otomatis. Sedangkan yang memenuhi syarat untuk direakreditasi karena memang mengajukan atau kinerjanya turun, ini harus didatangi oleh asesor. Ya, kemudian dinilai kinerjanya. Ya, tidak sekedar dilihat pemenuhannya, tapi kinerjanya. Kemudian ini sistemnya seperti ini. Dari sekolah ini menginput data dari inputan data sekolah tiap tahun itu. Ini sistemnya bisa melalui Dapodik, bisa melalui pemetaan mutu dan seterusnya. Maka ini yang diinput oleh sekolah ini nanti akan termonitor di dashboard monitoring. Kalau kinerjanya oke, perpanjangan akreditasi secara otomatis. Nah, tapi kalau misalnya ada indikasi penurunan kinerja, maka dia baru dilakukan akreditasi. Ya, dia menjadi sasaran dan kemudian diakreditasi. Kalau dia lulus akreditasi, maka dia mendapatkan sertifikat akreditasi. Kalau tidak terakreditasi, maka bisa ada dua hal, yaitu dibuat statusnya, yaitu perbaikan, rekomendasinya perbaikan kepada pemangku kepentingannya, pada pemerintahnya atau kepada penyelenggara yayasannya, dan rekomendasi agar ada perbaikan di sistemnya kepada sekolah itu sendiri melalui SPMI. Untuk sekolah baru juga demikian. Sekolah baru tentu karena belum diakreditasi, maka dia menjadi sasaran akreditasi.
Yang ketiga adalah kalau sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi, tapi dia mengajukan permohonan reakreditasi karena ingin meningkatkan dari B menjadi A atau dari C menjadi B atau menjadi A, maka dilihat dulu di dashboard-nya. Kalau ternyata dia konsisten ada peningkatan di indikatornya, maka dia menjadi sasaran akreditasi. Ya. Tetapi kalau tidak, ya tentu tidak menjadi sasaran akreditasi. Nah, untuk sistem akreditasi dengan IASP 2020 itu instrumennya instrumen di akreditasi 2020 itu dimulai dari ada audit terhadap indikator pada tataran kinerja. Nah, kemudian ada proses akreditasi yang menghasilkan nilai status akreditasi dan rekomendasi. Dan rekomendasinya ini rinci, tajam, pada tataran operasional. Jadi rekomendasinya ini pijakannya jelas, tajam dan tataran operasional itu mudah ditindaklanjuti. Kemudian akreditasi ini sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar perencanaan perbaikan. Nah, di sistem akreditasi 2020 ini ada sistem monitoring sekolah terakreditasi melalui dashboard. Di mana melalui dashboard monitoring sistem ini dilakukan monitoring perkembangan kinerja sekolah secara terus-menerus, ya, sehingga diketahui kinerja sekolah itu meningkat, konstan atau turun. Pada sekolah-sekolah yang kinerjanya turun, itulah yang nanti akan menjadi sasaran akreditasi, sementara yang kinerjanya konstan dan meningkat, kalau tidak mengajukan reakreditasi, maka otomatis status akreditasinya diperpanjang. Masa berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah itu mampu menjaga kinerja. Ya, yang bisa dilihat dari dashboard. Sedangkan untuk yang reakreditasi itu karena permintaan sekolah yang ingin memperbaiki status akreditasi menjadi lebih tinggi, atau sekolah itu dilaporkan oleh masyarakat dan laporan itu terverifikasi bahwa memang sekolah itu mengalami penurunan kinerja, maka sekolah yang seperti itu menjadi sasaran akreditasi atau sekolah baru. Ya, sekolah baru yang menginginkan untuk mendapatkan status akreditasi. Apa implikasi dan tantangannya dengan sistem yang baru itu? Ini pertama, dengan sistem yang baru ini harus membangun persepsi di antara pelaku dan pemangku kepentingan. Jadi kita harus punya persepsi yang sama tentang akreditasi ini. Bahwa akreditasi memang berbeda dengan yang lalu karena ada perbaikan. Perbaikannya ini dalam rangka efisiensi dan agar ada korelasi antara akreditasi dengan kinerja. Kemudian perlu memperkuat kontribusi pada penyampaian mutu dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, maka cara kerja asesor berbeda. Dia harus lebih analitik, ya, lebih profesional dan mengedepankan professional judgment. Kemudian pemberian rekomendasi juga lebih teknis dan lebih spesifik sehingga mudah ditindaklanjuti. Kemudian kita membutuhkan asesor dengan kapasitas lebih tinggi, dengan kemauan belajar yang terus-menerus. Nah, ini asesornya tidak yang biasa-biasa, tetapi yang memiliki kapasitas yang bagus dan selalu melakukan proses pengembangan kapasitas. Nah, itulah Bapak Ibu sistem akreditasi yang baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.